Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Muhammad Al-Fatih dengan NIM 220151204065. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Faktor Risiko Utama Stunting pada Anak Balita di Jawa Timur menggunakan machine learning dengan algoritma random forest. Pada bab 1 latar belakang, stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, yang ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kandungan hingga awal kehidupan anak, yang akan berdampak pada kesehatan fisik, kognitif, dan perkembangan anak dalam jangka panjang. Di Jawa Timur, prevalensi stunting mencapai 17,7% pada tahun 2023 dari laporan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur. Faktor yang menyebabkan stunting sangat kompleks, antara kondisi biologis, sosial, dan lingkungan. Identifikasi faktor risiko utama stunting menjadi sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif. Dengan penggunaan teknologi machine learning, khususnya algoritma random forest, akan memberikan peluang baru dalam memahami pola data yang kompleks dan besar, serta akan membantu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap stunting. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, yaitu apa saja faktor risiko utama yang mempengaruhi stunting pada anak balita di Indonesia. Yang kedua, seberapa akurat algoritma random forest dalam mengidentifikasi dan memprediksi faktor risiko stunting pada anak balita di Jawa Timur. Yang ketiga, faktor risiko mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap stunting berdasarkan hasil analisis dari algoritma random forest. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu difokuskan pada anak balita di Jawa Timur dengan analisis faktor risiko stunting berdasarkan data sekunder yang tersedia, seperti kondisi gizi, lingkungan, dan sosial ekonomi, dengan menggunakan metode algoritma random forest tanpa perbandingan dengan algoritma lain. Hasil penelitian mencerminkan kondisi pada periode tertentu sesuai data yang digunakan. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor risiko utama yang mempengaruhi stunting pada anak balita di Jawa Timur, dengan tujuan khusus yang pertama melakukan analisis data mengenai stunting pada anak balita di Jawa Timur untuk memahami distribusi faktor risiko utama stunting. Yang kedua, mengukur tingkat akurasi algoritma random forest dalam mengidentifikasi dan memprediksi stunting. Yang ketiga, analisis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor risiko yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap stunting. Yang keempat, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung kebijakan penanganan stunting yang lebih efektif di Jawa Timur. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesehatan dan teknologi data, dengan memperkenalkan penerapan algoritma random forest untuk menganalisis faktor risiko stunting, dan diharapkan dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang. Manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, memberikan data untuk mendukung perencanaan kebijakan, serta membantu menentukan prioritas intervensi untuk menurunkan prevalensi stunting. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, membantu merancang program edukasi gizi, peningkatan sanitasi dan layanan kesehatan, dan mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data dalam penanganan kasus stunting. Yang ketiga, bagi peneliti lain dan akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam penerapan algoritma machine learning dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, bagi peneliti, mengembangkan kemampuan dalam analisis data menggunakan algoritma machine learning dan memperdalam pemahaman faktor risiko stunting serta berkontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kelima, bagi masyarakat umum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko stunting dan mendorong tindakan preventif seperti memastikan asupan gizi yang cukup, serta memanfaatkan layanan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu yang telah mengaplikasikan metode machine learning untuk menganalisis stunting dengan menunjukkan potensi besar dalam mengidentifikasi faktor risiko dan memprediksi status stunting. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Putri et al. Pada tahun 2024 dengan mengembangkan model machine learning untuk memprediksi stunting pada anak menggunakan 3 algoritma yaitu Naive Bayes, Skinner's, Nick-Borst, dan random forest dengan dataset stunting di Indonesia pada tahun 2022. Dengan hasil random forest memiliki akurasi tertinggi yaitu 87,75% dan F1 score 0,922. Yang penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Fikri pada tahun 2024 memfokuskan pada klasifikasi status stunting pada anak balita dengan menggunakan algoritma
XGBoost dari dataset antropometri anak balita dengan hasil akurasi 86%, precision 89%, recall 95%, dan F1 score 92%. Pada penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Juliana et al. Pada tahun 2024 menggunakan algoritma logistic regression untuk mendeteksi penurunan status gizi anak dengan dataset dari Puskesmas Bengkayang, yaitu 657 data anak dengan hasil akurasi 100%. Namun ada masalah overfitting. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Handayani dan Siboya pada tahun 2023 yang fokus pada pemetaan data stunting dengan menggunakan model clustering berbasis machine learning, khususnya metode Cummins, dengan dataset stunting di Kabupaten Asahan yang menghasilkan Silhouette score 0,71432 dengan Davis Baldwin score 0,512990. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ula et al. Pada tahun 2023 dengan mengimplementasikan algoritma Kanners-Nickborn dalam monitoring status gizi dan stunting pada anak di Puskesmas Muara 1, Aceh Utara. Dengan hasil algoritma Kanners-Nickborn dapat digunakan dengan akurasi sebesar 0,6944. Penelitian yang keenam dilakukan oleh Agustina pada tahun 2021, yaitu analisis faktor resiko kejadian stunting pada balita menggunakan metode UGC-square dan legasi logistik dengan temuan berat badan lahir rendah dan ASI eksklusif berpengaruh signifikan terhadap stunting. Penelitian yang ketujuh yang dilakukan oleh Samoni et al. Pada tahun 2024 dengan melakukan prediksi risiko stunting pada anak-anak menggunakan algoritma Naive Bayes Random Forest Logistic Regression SVM dan Neural Network dari dataset 400 anak di Lubuk Linggau dengan hasil Naive Bayes memiliki performa terbaik dengan akurasi 98,57% dan F1 score 0,99. Dasar teori tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang akibatnya kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dengan ditandai tinggi badan berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya, kurang dari 2 sampai dengan di bawah median standar WHO. Kondisi ini terjadi terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan dan akan berdampak pada jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan kognitif, dan peningkatan risiko infeksi. Pada dampak jangka panjang meliputi penurunan kapasitas intelektual, peningkatan risiko penyakit kronis, dan produktivitas kerja rendah. Faktor risiko utama stunting meliputi kekurangan gizi ibu hamil, pola makan anak yang buruk, infeksi berulang, sanitasi tidak memadai, kemiskinan, pendidikan orang tua yang rendah, serta pola asuh yang tidak optimal. Tentang balita. Pada masa balita 0 sampai 59 bulan yang dikenal sebagai periode emas golden age, perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosial emosionalnya berlangsung sangat cepat. Agar tumbuh kembang optimal, balita membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi yang pertama kebutuhan biomedis atau asuh meliputi asupan gizi, imunisasi, sandang, pangan, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional atau ASI meliputi kebutuhan rasa aman, kasih sayang, diperhatikan, dihargai, pengalaman baru, pujian, dan tanggung jawab untuk belajar mandiri. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan stimulasi mental dini atau ASA, meliputi proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan sedini mungkin dan sesuai, terutama pada usia 4-5 tahun, atau yang disebut golden year. Algoritma Ensemble Learning yang memanfaatkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk memprediksi atau klasifikasi. Setiap pohon dibangun dari sampel acak dataset dengan menghasilkan prediksi independen. Dengan hasil akhir diambil berdasarkan mayoritas prediksi. Proses pembangunan pohon dimulai dari simpul akar, simpul percabangan, hingga simpul daun. Dengan pengambilan keputusan pada setiap simpul berdasarkan pengukuran entropi dan information gain untuk menentukan atribut terbaik. Random-Forest efektif mengurangi overfitting, cocok untuk dataset besar dan memberikan akurasi tinggi. Pada bab 3, metodologi penelitian. Alur penelitian secara umum. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup langkah-langkah sistematis dari awal hingga akhir proses penelitian. Berikut merupakan gambar flowchart dari gambaran umum alur penelitian. Berdasarkan flowchart. Yang pertama yaitu mulai tahap awal yang memadai dimulainya proses penelitian. Identifikasi masalah, yaitu menentukan dan memahami permasalahan yang akan diteliti, menyusun latar belakang masalah. Selanjutnya, studi literatur, meninjau penelitian terdahulu yang relevan dan menyusun dasar teori.
Setelah itu perumusan tujuan penelitian, yaitu merumuskan tujuan penelitian berdasarkan permasalahan dan menyusun rumusan masalah penelitian. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan metode penelitian. Selanjutnya pengolahan data, yaitu validasi, pengodean, dan transformasi data untuk analisis. Selanjutnya analisis data, mengolah data dengan teknik yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu interpretasi hasil, yaitu menginterpretasikan hasil dari analisis data dan menyimpulkan temuan berdasarkan analisis. Selanjutnya kesimpulan dan saran, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan saran pemanfaatan hasil penelitian. Dan terakhir selesai, menandai akhir dari proses penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder untuk mengidentifikasi faktor risiko utama stunting pada anak balita di Jawa Timur. Teknologi yang digunakan adalah algoritma Random Forest yang dikenal efektif dalam menganalisis data besar dan kompleks. Desain penelitian bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengeksplorasi hubungan antara berbagai faktor risiko dan status stunting pada balita. Penelitian ini mencakup seluruh anak balita di wilayah Jawa Timur yang terdata dalam survei atau laporan terkait stunting. Sampel pada penelitian ini diambil secara purposif dari dataset yang tersedia, dengan kriteria anak balita dengan data lengkap mengenai variabel-variabel risiko yang diteliti seperti kondisi gizi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua, data yang mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, dan usia balita. Kriteria inklusif mencakup data yang tidak lengkap atau memiliki nilai ekstrim yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Sumber data dan variabel penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang mencakup informasi tentang karakteristik individu, keluarga, serta lingkungan sosial ekonomi yang relevan dengan status stunting. Variabel penelitian ini melibatkan dua jenis variabel utama, yaitu variabel dependent, status stunting yang diklasifikasikan sebagai stunting atau tidak stunting berdasarkan standar WHO. Variabel independen mencakup tiga kategori, yaitu faktor individu seperti status gizi ibu, pola makan anak, dan berat badan lahir. Faktor lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi, dan faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga dan pendidikan orang tua. Metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dari dataset sekunder yang telah tersedia, proses pengumpulannya meliputi proses yang pertama yaitu pengunduhan dataset dari sumber terpercaya. Proses yang kedua, pemeriksaan dan pembersihan dataset untuk menghilangkan nilai ekstrim dan data yang tidak lengkap. Proses yang ketiga yaitu transformasi data ke dalam format yang sesuai untuk analisis machine learning. Teknik analisis data. Pada tahap analisis data, proses dimulai dengan processing mencakup penanganan missing value, normalisasi data, dan encoding variabel kategorikal. Algoritma Random Forest digunakan dalam analisis dimulai dengan pembagian data menjadi data latih 80% dan data uji 20%, dengan pembangunan model prediksi dan evaluasi kinerja model berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Analisis faktor risiko dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap status stunting menggunakan fitur penting dari algoritma Random Forest. Dengan hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi hasil. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.